teman-teman mau mau apa ngitung beban perkerasannya, beban jalan itu secara manual juga ya silakan gitu kayak saya di sini. Nah, ini silakan lihat aja ya nanti dipelajarin apa yang saya tulis. Oke. Okay. Oh ya, untuk saya nggak tahu kalau kalian udah belajar perkerasan jalan atau enggak, cuman kalau untuk desain awal perkerasan kan itu kan harus asumsi nilai SA dulu ya. Nah, di sini saya pakai asumsi untuk bisa langsung dapat desainnya seperti apa, mencari nilai berat jenis dari si material masing-masing gitu. Ini untuk beban perkerasannya. Nah, kan kalau untuk kita mencari nilai bebannya itu tinggal nilai berat jenisnya itu dikali sama tebelnya kan. Nah, itulah dapat nilai bebannya gitu. Nah, oke, ini berat perkerasannya kita. Nah, kita mengkonversi dulu nih beban si apa namanya? Beban perkerasan ini menjadi tinggi timbunan gitu. Nah, habis itu di sini ada beban lalu lintas juga. Nah, oke. Ini ada panduannya dari SNI Geoteknik, bisa dilihat teman-teman. Nah, sehingga tinggi timbunan totalnya itu adalah 1,63. Oh, sorry, kalau yang ini yang udah saya jelasin ini nanti ini buat PVD sih sebenarnya. Oke. Buat PVD. Nah, cuman kalau misalnya untuk matras cucuk bambu di sini saya pakainya 15 kN ya kalau buat di plaksisnya. Oke. Nanti apa namanya? Mana tadi Excel? Ini dia. Di sini diasumsikan kalau misalnya di perancangan dengan matras cucuk bambu ini itu tuh dia nggak mementingkan penurunan, tapi itu mementingkan stabilitasnya gitu. Hari ini apakah timbunannya ini runtuh atau tidak? Nah gitu. Dengan perkuatan si matras cucuk bambu. Kalau misalnya yang PVD satu lagi, nah itu ada lagi penjelasannya. Oke. Nah, jadi tadi udah ya beban-beban buat timbunannya untuk si matras cucuk bambu juga udah. Nah, direkapitulasi lah untuk layer-layer yang tanahnya lunak gitu. Nah, di sini layer 1 tanah lunak sampai layer 5 juga tanah lunak, dicari nilai CC sama nilai ya koefisien kompresibilitas sama void ratio-nya. Ini saya coba lihat ya, ngelinknya ke X192. Nah, tadi N0 X192 X192 itu di sini. N0-nya X192. Oh, ini dia. Nah, sebenarnya alasan saya menyuruh teman-teman untuk memakai data lab itu karena salah satu alasannya adalah nilai void ratio ini itu tuh nggak bisa dikorelasiin dan harus dari data lab gitu. Nah, kemarin itu saya nilai void ratio-nya itu kalau nggak salah saya juga asumsi gitu. Nah, nilainya asumsi berdasarkan layer tanah saya. Nah, alangkah baiknya jika teman-teman silakan menggunakan data lab gitu untuk void ratio. Jadi, nah ini kan udah ada nih initial void ratio. Jadi tinggal langsung dipakai saja gitu. Oke. Jadi nanti untuk seluruh yang soft clay ini itu tuh nggak dipecah-pecah layernya kayak saya. Jadi bisa langsung satu layer aja gitu, satu layer penuh. Contohnya kayak gini. Mana ya? Nah, ini dia. Contohnya kayak gini. Jadi di sini tuh dia langsung dari kedalaman berapa sampai kedalaman berapa itu dia soft clay semua tuh. Jadi teman-teman bisa apa namanya? Bisa langsung pakai parameter yang dari data lab. Tapi perlu diingat ya di sini kan ada si sen ya. Di bagian sini tuh terpisah sama sen. Lusen. Nah, ini apa namanya? Jangan sampai kutuker gitu. Oke.
Nah, habis itu kita udah mengetahui vertical stress-nya yang terjadi untuk di layer yang satu akibat dari si beban timbunan dan juga beban jalannya ini. Nah, habis itu kita menghitung elastic settlement-nya. Oke. Ini perlu di note juga ya kalau misalnya untuk yang tegangan vertikal itu di calculate berdasarkan setengah layernya dari si tanah. Oke. Jadi kita mencari penurunan, ini maksudnya mencari penurunan elastik ya. Untuk layer 1 itu dihitungnya sebagai berikut, rumusnya sama aja. Cuman yang bikin beda itu nanti adalah tegangan vertikalnya sama nilai si H-nya. Oke. Nah, tegangan vertikal di layer 1 tuh gimana tuh? Nah, tinggal berat jenis dari si layer yang pertama. Oke. Nah, perlu diingat di sini kan saya ada MAT-nya itu saya asumsikan di ini ya. Di apa namanya, di permukaan tanah, sehingga harusnya cari yang efektif ya. Maksud saya untuk tegangan vertikal efektif. Oke. Nah, itu dicari untuk nilai apa namanya tegangan vertikalnya itu dikalikan kalau menjadi tegangan vertikal itu kan berarti kan nilai yang si berat jenisnya itu dikurang sama 9,81 ya kan, sama dikali dengan nilai H per 2 nya. Oke. Nah, itulah ketemu tegangan vertikalnya. Nah, hanya itu kan dari sini sampai ke sini di setengah H. Habis itu kita tinggal substitusi aja nih semua parameter ini ke dalam rumus-rumus kita. Oke. Ini kan apa nih, S19 itu yang kompresibilitas dikali sama si H. Oke. Hanya tuh tebal si layernya. Habis itu dibagi dengan si 1 tambah void ratio. Nah, void ratio yang ini. Nah, habis itu apa lagi? Ini dikali sama log kali log, habis itu nah ini tegangan vertikalnya kita udah dapat tadi itu C35 ya, ini ya yang ini, sama selisih tegangan vertikalnya C berapa tuh, C26. Oh ya, ini maksudnya itu adalah preloadnya ya, tegangan vertikal ini. Yang ini. Nah, habis itu dibagi sama tegangan vertikal yang udah kita hitung gitu. Ini untuk siang layer pertama. Nah, kita lakuin hal yang sama untuk layer yang kedua, layer yang ketiga, layer keempat, dan layer kelima. Ini saya tambahin perhitungannya. Kita cari dulu tegangan vertikal di layer kedua. Nah, itu kan dia, oke. Berarti kan tegangan vertikal yang sebelumnya yaitu si ini nih D19 dikurang 9,81 itu dikali sama ketebalannya. Oke. Nah, itu kita ketemu tuh kita ketemu tegangan vertikal yang pertama. Nah, habis itu ditambah dengan tegangan vertikal yang kita hitung layernya. Ingat ya, di sini kita tegangan vertikalnya nilai H-nya itu setengah aja, oke? Berarti ini di sini gamma itu dikali dengan H per 2 dari si layer kedua. Oke? Nah. Oke, di sini H per 2 ya, bukan full layernya. Jadi kita bisa menemukan tegangan vertikal yang ada di titik ini dari permukaan tanah. Oke? Nah, kita lakuin hal yang sama gitu untuk di layer-layer berikutnya. Layer ketiga juga sama kayak gitu. Kita cari tegangan vertikal yang ada di layer ketiga. Tadi penjelasan yang ini tuh belum sampai ini ya. Belum sampai penurunan. Oh ya, tadi kan udah didapat nih ininya tegangan vertikal. Baru nanti untuk itu kan kita untuk mencari yang ini ya, sigma efektifnya ini. Nah, sisa langkahnya itu sebenarnya sama aja sih. Ini tinggal disubstitusi nilai
nilai CC dari layer kedua berapa, terus nilai E0 di layer kedua berapa, itu disubstitusi, habis itu ini apa namanya, delta sigmanya itu yang ini. Oke. Jadi sebenarnya bakal sama aja, yang berbeda itu nanti untuk layer-layer berikutnya hanya di nilai CC, nilai E0, nilai H, sama nilai yang ini. Itu yang bakal berbeda. Nah, selanjutnya kita cari untuk yang soft play juga dengan langkah yang sama. Kita cek nilai CC dan nilai E0 itu udah ada kita rekap. Terus untuk nilai ketebalannya sudah ada juga. Ketebalannya juga sudah ada yang ini. Baru untuk nilai tegangan vertikal efektifnya itu kita cari. Nah, kita cek dulu ini dia dari mana. Nah, itu dari tegangan vertikal itu dari sini. Oke. Jadi nilai, berarti kita ngitungnya dari atas ya, ini untuk di layer 3 ya. Dari atas sampai ke layer ketiga yang ke tengah. Oke, ini hitung aja. Berarti kan kita harus tahu tegangan vertikal di sini, di V1, di V2, sama di sini V3. Nah, kalau ini kan V1 ya. V1 itu sama dengan V3. Ini sigma vertikal 1 itu sama dengan 4,6 itu dikali sama 11 ya kan, itu hasilnya berapa gitu. Terus sigma vertikal 2 itu di layer 2 itu 4,6 dikali 13. Nah, yang terakhir karena dia ini enggak full, berarti sigma V3 itu sama dengan 1,8 ketebalannya itu dibagi sama 2, karena kita kan cuma butuh sampai ke setengahnya aja ya tegangan vertikalnya, dikali dengan si berat jenisnya dari si layer itu gitu. Nah, itulah didapat tegangan vertikal di layer ketiga. Nah, ini kan 0,9. Nah, baru terakhir, enggak terakhir deh. Masih ada 2 layer lagi. Nah, 2 layer lagi itu dilakukan hal yang sama lah. Lakukan hal yang sama. Nah, kalau udah mencari penurunan tanpa si matras celucuk bambu dulu. Nah, cari, ini kita rekap ya penurunan untuk setiap layernya. Ternyata penurunan itu sampai dengan 2,925 meter gitu. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali gitu. Bahkan kalau untuk konteksnya kita mau bikin jalan, penurunan yang diizinkan itu tuh cuman 100 mili seingat saya, atau 10 cm gitu. Seingat saya tuh penurunan yang diizinkan itu cuman 10 cm. Nah, maka dari itu kita membutuhkan namanya perkuatan matras celucuk bambu gitu untuk bisa menekan penurunan yang terjadi gitu. Nah, sampai di sini dulu untuk perhitungan manual. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, teman-teman. Oke, berarti saya anggap sudah mengerti ya. Oke, udah. Kemudian saya mau nampilin gimana cara modeling di plastisnya ini. Kalau matras celucuk bambu ya. Nah, ini adalah yang sudah jadi ya sebenarnya. Saya bakal jelasin apa yang harus dilakuin dari awal hingga akhir. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silakan buka yang ini, create borehole. Nah, habis itu klik aja di sini nih, bagian 00. Nah, oke, ini dikasih dulu.
Ctrl Z dulu. Oke, misalnya ada borehole baru lah, misal di sini lah borehole baru. Misal di sini 00. Nah, kalau misalnya teman-teman masih awal, itu pasti dia kosongan nih. Oke. Nah, jadi yang perlu diperhatiin adalah di sini. Pertama adalah nilai si X. Nah, nilai X ini tuh dia bentangan si apa namanya? Bentangan dari si ininya ya. Dari titik 0 itu melaju ke titik X itu sampai berapa sih gitu. Nah, itu ditentuin sama ini nih, X sama dengan ini. Nah, saran saya ini nggak apa-apa dibuat lebar aja sampai 80 juga oke. Okay. Nah, abis itu untuk kepala tiangnya, kepala borehole-nya itu di 00. Oke. Okay. Sebenarnya apa? Oh, sorry. Untuk head ini, itu tuh dia muka air tanah. Head ini untuk muka air tanah ya. Nah, untuk head ini kita bisa dibikin 0 aja untuk muka air tanahnya. Jadi, karena kan emang asumsi saya dia tuh kondisi terendam. Nah, baru nanti kalau mau nge-add layer, itu teman-teman tinggal pilih add aja nih. Add ini, baru nanti dia bakal otomatis. Oke, ini biar ada konteksnya gini dulu deh. Dilihat. Nah, nanti teman-teman tinggal klik add aja. Ini cuman karena saya udah keisi, jadi ntar teman-teman tinggal isi aja nih untuk koordinat dari layar teman-teman. Jadi misal nih saya ngisinya gini. Mana tadi ya? Nah, ini kan koordinat saya nih. Gimana sih? Parameter. Oh, ini dia. Nah, nih. Ini kan udah saya sudah saya atur. Jadi layar pertama itu kedalamannya 0 sampai 4,6. Jadi tulisnya di sini 0 sama minus 4,6. Nah, untuk selanjutnya itu nanti tinggal akumulasi aja kan dari layar sebelumnya. Nah, di sini saya 9,2, berarti tulisnya di sini minus 9,2. Habis itu selanjutnya dimasukin lah di sini minus 11 gitu. Karena kan ini udah garis bawah dari si layer tanahnya gitu. Ini tinggal diisi aja 16, min 18, seterusnya disesuaikan untuk kedalaman bawah ya, kedalaman bawah dari si borehole kita gitu. Oke. Nah, kalau udah nanti kita di klik material. Nah baru di sini ini yang saya bilang teman-teman untuk ngekorelasiin. Sebenarnya di sini ada banyak macam ya. Nah di sini untuk soil modelnya sebenarnya simpel, yaitu yang more column. Di sini saya hardening soil itu dia banyak parameter yang perlu dikorelasi. Cuma kalau more column dia itu lebih sederhana. Tapi dia tidak bisa merepresentasikan secara penuh sifat fisis tanah gitu. Ini bedanya ya. Nah, kalau misalnya ini perlu diingat juga, kalau misalnya teman-teman itu materialnya pasir, pastikan drainage-nya itu dia drain ya. Oke? Pastikan dia drain. Kalau dia pasir. Di sini sandy silt karena sebenarnya lanau itu kan dia abu-abu ya antara clay atau sand. Cuman kalau misalnya dia ada konsistensinya itu sandy, ada add soilnya itu dia sand, ya maka saya menginterpretasinya sand gitu. Itu untuk lebih mudah. Nah, jadi nanti yang diisi misalnya cancel. Nanti yang perlu diisi itu ini misal saya pakai hardening soil aja deh cobain ya. Nanti yang perlu diisi itu adalah berat jenisnya ini. Habis itu diisi juga void ratio sama ini apa nih n inisial. Tapi kalau nggak salah ini kalau misal 0,1. Oh ya, dia tuh udah otomatis ke isi sendiri. Jadi yang diisi itu E inisial. So, habis itu nah
Kalau pakai hardening soil itu dia harus masukin nilai ini gitu. Jadi ini agak ribet sih sebenarnya. Kita harus cari dulu nilai E50, E odometer sama E unloading reloading. Nah, ini saya jelasin aja sekalian lah ya. Itu dari korelasi ini sebenarnya. E odometer. Saya lihat dulu. Iodometer itu yang mana yang dari Praxis ya? Ini dong. Oh ini dia. Oke sama ya. Iodometer itu yang ini. Itu sama aja yang kayak ini. Bisa pakai ini aja deh. Nah jadi kalau masalah memakai hardening soil itu berarti harus ada parameter Poisson ratio. Terus habis itu parameter E atau modulus elastisitas. Habis itu udah sih, cuman itu aja. Nah itu kan harus dikorelasiin dulu, ya kan teman-teman. Berarti harus nyari korelasi dari modulus elastisitas layer itu sama Poisson ratio-nya. Nah, habis itu ke mana lagi ya? Ini udah dapat parameternya. Habis itu masukin ke nilai C ini juga dari korelasi nilai C aksen sama nilai V. Nah, habis itu ini groundwaternya. Ini penting juga nih. Teman-teman silakan cari juga permeabilitasnya ini, ntar coba cek dari korelasi dari buku Giamere Tungga aja ya. Kalau saya sih kemarin itu ngira-ngira dari grafik yang ini. Nah ini permeability. Tapi ini satuannya masih dalam cm per second dan harus dikonversi dulu ke plane strain. Oke. Konversi dulu plane strain. Ini dikonversi dulu ke plane strain ya. Nah habis itu apalagi ya? Ini nggak usah di otomatis keisi. Habis itu thermal interface. Kayaknya udah deh. Oh ya sama OCR juga. Nah, nanti tinggal apa namanya? Ya kalau hardening soil agak ribet lah intinya. Coba kita oke-okein dulu. Nah nanti semua parameter nanti dimasuk-masukin lah, ya kan. Saran saya teman-teman coba pakai more column aja. Kalau pakai hardening soil agak lama buat ngejelasinnya di tutorial ini gitu. Itu harus lebih banyak ngulik lagi. Habis itu apalagi ya, nanti kan udah di input nih semua nih, udah dibuat semua layernya, udah di assign juga untuk semua kedalamannya, udah dimasukin juga materialnya. Cara masukin materialnya itu nanti tinggal diklik aja di sini, baru tinggal dipilih mau dia tuh layer mana. Dia tuh bisa jadi ini gitu. Oke. Nah, abis itu udah desain nih. Nah, baru kita bikin geometri si ininya. Geometri dari timbunan ya. Nah, inget kan kalau misalnya di awal itu kita udah ngeset tuh. Kita udah ngeset sudah ngeset, udah tahu dimensi dari timbunan kita, ya kan? Ini kan tadi 10,3, dari sini ke sini itu dia 20,3 meter, ini meter, terus tingginya juga dia sebesar 2,5. Oh iya bentar, ada yang kelupaan. Tadi itu harusnya file apa ya tadi ya? Project properties. Nah, ini perlu diingat juga ya, kalau analisis kita ini adalah analisis plane strain. Jadi regangan yang terjadi sepanjang bidang itu sama. Ini teman-teman pilih file, nanti ke
project properties, guys, project properties, habis itu ke model. Nah ini dia, modelnya silahkan pilih yang plane strain. Nah habis itu pilih yang elemennya 15 node. Nah ini kalau sisanya yang unitsnya pastikan dia sama ya dalam satuan internasional SI. Nah ini yang saya bilang tadi untuk nilai Xmax sama YMax-nya. Jadi buat ngatur ketika kita udah nge-define borehole-nya itu dia sampai sejauh mana sih ke arah X sama ke arah Y. Ini atas. Gitu. Oke. Nah, baru kita ngedefinisin ininya nih untuk timbunannya gimana nih, Bang? Nah, sebenarnya kita butuh AutoCAD sih sebenarnya kalau ini. Kan kita udah tahu ya. Nah, ini dia. Kita butuh AutoCAD. Ini dia. Ini berapa? 10,3. Sini 20,3 sama dari sini ke sini itu dia 25. Oke, benar. Nah, tadi kan kita tahu nih kalau misalnya ini adalah posisi tengahnya ya kan 40. Karena kan tadi kita arah X-nya itu adalah 80 kan ya. Nah, kita tahu juga dari sini ke sini itu adalah sebesar berapa? Oops. Itu adalah selebar 10,3 meter. Nah, maka dari itu kita bagi dua nih. Kalau kita bagi dua kan berarti kan sekitar 5,65 ya. 5,65 ke kiri. Kok 5,65? Ya bener 5,65 meter sama di sini 5,65 meter. Nah, ingat ya teman-teman di sini kalau mau bikin kayak gini tuh dia harus input koordinat sebenarnya. Jadi kita kan tahu nih koordinat X di sini, koordinat yang tengah itu dia kan berarti kan 40 meter ya, kan X-nya ya. 40 dengan Y-nya itu tingginya 2,5, 40,25 2,5 meter. Ini X, ini Y. Nah, itu koordinatnya tuh di situ tuh. Oke. Nah, berarti kalau kita mau gambar ya kita perlu tahu juga koordinat di sini berapa, koordinat di sini berapa, koordinat di sini berapa, dan koordinat di sini berapa gitu. Nah, berarti tinggal kita kurang aja, berarti 40 itu nanti dikurang sama si 5,65 sama 40 ditambah sama 5,65. Itu berapa tuh? Ada yang bisa bantu hitung? Halo? Kayaknya nggak ada yang bisa bahas, ngitungin aja. Oke, kalkulator 40 dikurang 5,65 34,35 berapa? Sama ini 45,65 ya. Nah, berarti nanti di koordinat yang di sini itu dia nilainya adalah kan X, Y ya. Berarti X-nya itu sebesar 34,35 sama di sini koordinatnya adalah Y-nya tingginya itu 2,5 ya, 2,5. Sementara yang kalau di sini 45,65 dan Y-nya adalah 2,5. Udah deh. Habis itu ini X, ini Y. Nanti tinggal kita ingat-ingat nih koordinat ini. Nanti kita tinggal masukin. Nah, masukinnya gimana? Sabar. Saya lihat dulu komennya gimana. Oh, ini dia poin. Jadi nanti teman-teman pilih yang ini ya. Komen yang ini baru klik poin. Kita copy aja ini.
dan ini kita delete. Nah, jadi poin 34,45 spasi ya, spasi ini kan X ya, X, Y, Y-nya 2,5, 2,5. Oops. Oh, apa titik ya? Sorry, titik. Titik 34,45 titik. Oops. Benar nggak nih? Kelebihan. Oh, sorry. Coba tadi 10,3 salah deh kayaknya. 10,3 dibagi 2. Oh, 5,15. Sorry. Ya udah, ini tinggal di move aja. Harusnya dikurang 15 berarti dia 3,45 berarti 60 ya. 60 enggak? Oh, enggak kan. 15 berapa tadi? Kurangin aja 10,3. Oh, sorry, 40 dikurang 5,15. 40 dikurang 5,15. 34,8. Oke, 34,8. 5. Nah, kan. Nah, dia mentok nih pas di sini. Oke. Tadi salah hitung ya. Nah, baru tadi 40 ditambah sama 5,15. 45,15. Nah, kita poin yang sama juga. Berarti di sini 40. Ini teman ya, yang di sini ya, teman-teman. 45,15. 45,15. Y-nya 2,5. Harusnya dia munculnya di sini. Oke, benar. Nah, udah tuh, kita udah ketemu nih untuk 2 titik pertama nih. Nah, selanjutnya selanjutnya kita ngegambar untuk yang titik yang di ujung nih. Titik yang di ujung. Nah, untuk ngegambar yang di ujung ini, itu tinggal sama juga kayak tadi kan, kita tahu kan lebar dari lebar dari sini sampai sini itu kan tadi berapa? 20,3 kan? 20,3 meter. Nah, ini kita bagi dengan 2. Berarti di sini adalah 10,15 meter dan di sini 10,15 meter. Nah, ya berarti kita ngelakuin yang sama juga kayak tadi. Kita cari 40 dikurang 10,15, 29,85. Nah, ini kita hapus dulu ya buat validasi. Oh, nggak usah. Ini udah benar. Validasi. 29,85. Ya, ini buat ini aja deh, buat kita belajar. Misal poinnya kita hilangkan dulu. Nah, poinnya kita hilangin. Tadi berapa? 40 dikurang 10,15. 29,85. 29,85. Poin ini di sini 29,85. Ininya 0. Oke, ini udah ada ya, udah muncul dia di sini. Nah, baru sekarang tambahan ya. Tambah 10,15. Oke, 50,15. Kalau yang sama, ini 10,15 ya. Dan seharusnya dia nanti muncul di sini. Kok 10,15? 50,15. Nah, baru dia muncul di sini. Oke, nah udah deh. Nanti kalau udah muncul titik-titik seperti ini, nanti teman-teman tinggal bikin ini aja. Create soil rectangle. Create soil polygon. Nanti bisa dihubungin nih. Ini ke sini, ini ke sini, sama ini ke sini. Nah, udah. Oke, udah deh. Ini diklik ya. Kalau udah tinggal klik kanan.
Nah, udah jadi. Nah, ini sekarang jadi double. Nah, nanti kalau untuk cara ngebaginya gimana, Bang? Misal saya sudah menghitung apanya tadi? Tinggi-tinggi kritis ya, tinggi kritis dari si tanah. Nah, ini cara ngitung tinggi kritisnya dulu ya harus tadi. Bentar. Tinggi kritisnya itu adalah sorry. Kalau tinggi kritis itu nanti kita di PVD sebenarnya. Jadi coba lihat dulu. Stress construction. Oh iya benar, direct fill. Oke oke. Kalau untuk yang matras rucuk bambu kita, seingat saya kayaknya nggak perlu ini deh, nggak perlu, tidak perlu menghitung tinggi kritis. Coba saya cek dulu ya, saya lupa soalnya. Ini apa nih, PVD bukan ini, PVD. Oh ya, tinggi kritis. Oh iya ada deh tetap. Oh iya, ini dia. Nggak usah pakai tinggi kritis. Nggak usah ngitung tinggi kritis kalau matras serucuk bambu. Karena apa? Karena tanah dasar diperkuat dengan pemasangan serucuk bambu matras bambu sehingga permintaan yang akan terjadi diasumsikan dapat ditahan oleh material serucuk dan matras bambu. Oke, ya jadi nggak usah pakai ini, nggak usah ngitung tinggi kritis. Jadi langsung aja. Nah, ini kenapa saya pisah-pisah ini karena pada tahun kemarin saya ini ngebuat satu file ini untuk 2 perhitungan gitu, untuk perhitungan cucuk bambu sama PVD. Jadi sebenarnya nggak usah kalau untuk perhitungan matras cucuk bambu nggak usah dipisah-pisah kayak gini ya. Nah itu nanti untuk PVD. Nah jadi kan udah nih ketemu nih geometri yang udah geometri yang satu gini nih, nggak dipotong-potong. Nah nanti cara mengassign, cara mengatur material yang dipakai si timbunan ini, ntar tinggal klik aja timbunannya, habis itu klik kanan, timbunan klik kanan. Ngalahin lagi. Ini di hide dulu bisa nggak ya? Ini di hide. Sama dilihat dulu aja ngalahin. Di web. Nah. Ntar pokoknya klik kanan, habis itu klik soil, habis itu set material. Nah nanti teman-teman juga perlu mendefinisikan material timbunan itu. Nah itu cara mendefinisinya gimana bang? Tinggal ini aja nih, pilih yang ini, show materials. Nah habis itu ntar pilih new. Habis itu isi nama lah, apa misalnya material timbunan gitu, timbunan. Nah biasanya material timbunannya itu dia dari pasir ya, pasir timbunan. Untuk soil modelnya tinggal pilih yang morkolom aja. Karena dia pasir, maka dia drain, dan yang diisi itu adalah, sebentar saya lupa, ini bank and fill. Drain yang diisi itu adalah ini berat jenis, habis itu nilai void ratio-nya berapa dari void ratio-nya nggak perlu, yang perlu diisi adalah nilai unit weight sama modulus elastisitas dari timbunan kita berapa, nilai Poisson ratio-nya, habis itu nilai apa lagi? Nilai V ya. Ini saya lupa kemarin, harus ini nggak perlu sih, nilai C efektif ini. Ini saya juga untuk timbunannya asumsi juga sebenarnya untuk parameter timbunannya. Kalau mau ngikutin parameter timbunan juga nggak apa-apa, atau sebenarnya ada juga sih parameter timbunan di laporan itu. Timbunan. Parameter timbunan. Parameter timbunan mana ya?
Oh, apa di PPT kayaknya sebentar. Nah, ini yang saya bilang tadi. Oke. Nah, ini dia. Teman-teman bisa ngikut dari sini juga nggak apa-apa sih. Nah, ini teman-teman kalau mengikut dari more column juga, ini parameter more column ya, untuk matras serucuk bambu. Jadi lebih gampang ini sih sebenarnya. Cuman dia layer tanahnya beda. Nggak kayak saya, layer tanahnya itu dia cuma 4 doang dia. Very soft clay, stiff clay, sama very dense. Nah, terus apa lagi ya? Ya, ini parameternya bisa ngikut dari sini aja, bisa. Habis itu, nah tinggi kritis ini sebenarnya bisa sih teman-teman mau hitung. Cuman kalau nggak dihitung juga nggak apa-apa. Maksud tinggi kritis ini adalah gini, kan di bawahnya ada tanah lunak ya. Nah, kita perlu tahu nih seberapa tinggi timbunan yang kita timbun itu sebelum tanah yang di bawahnya itu tuh runtuh gitu. Kan karena kan tanah itu kan juga berat ya, dia kan memiliki gaya juga ke bawah. Nah, itu juga akan membebani si tanah lunak ini dan dia akan terjadi keruntuhan si tanah ini. Nah, makanya itu kita perlu mengetahui namanya tinggi kritis gitu. Nah, jadi inilah persamaannya ini. Nah, ini ya cara mencarinya. Ini ntar bakal saya ajarin ini. Nah, ini penurunan. Nah, ini cara mereka modeling di Praxis. Oke, nah, yaudah kita mirip-mirip kayak gitu. Nah, habis itu apa lagi? Kita udah apa namanya? Kita sudah mengassign semuanya. Oke. Nah, baru kita masang cerucuk bambunya. Nah, masang cerucuk bambunya itu, bentar, ini berapa nih? Ini ke sini. Nah, masang cerucuk bambunya pertama kita bikin yang plate. Pilih yang ini. Habis itu pilih yang plate. Create plate dari titik sini sampai ke titik yang ini. Nah, ya kan? Nah, kalau udah, baru kita klik tuh garis yang tadi. Nah, klik kanan, habis itu kita ke plate. Habis itu kita pilih set kita bikin material dulu sebenarnya. Nah, material dari si plate ini. Bentar, saya lupa. Caranya itu gimana ya? Plate. Ini kok nggak salah. Oh, ini. Sama kayak tadi, pilih yang ini, show materials. Pilih yang ini, habis itu, nah, ke bagian yang set type. Nah, set type ini pilih ke plates. Nah, ini dia. Baru teman-teman silakan klik new. Nah, oke, nanti kalau klik new tampilannya kayak gini, saya bakal ngasih yang sudah saya hitung. Jadi nanti yang diisi nanti nilai unit weights sama apa ya? Oh, ini dia, nilai si EA dan EI kalau nggak salah. Iya, nilai EA dan EI. Iya, itu aja. Jadi yang diisi nanti nilai si W dan nilai si EA dan EI. Cara nentunya gimana Bang kalau untuk matras cerucuk bambu? Nah, ini dia, kita balik lagi ke Excel. Nah, ini kita ngitung matras dulu. Nah, di sini saya punya konfigurasi sendiri. Jadi ini saya pakai 4 layer ya. 1, 2, 3, 5 layer. Dan ini kan kita tahu nih kalau misalnya diameter luar itu dia 10 cm. Nah, jadi kan kalau kita tumpuk nih, di sini kan ada 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm sama 10 cm kan. Total ada 50 cm berarti untuk tingginya.
Nah ini silakan lihat aja ya teman-teman ya cara ininya, cara ngitungnya. Sejujurnya saya juga lupa karena ini udah agak lama ngerjainnya. Pertama kita rekap dulu nih datanya nih. Untuk diameter luarnya berapa, nilai modulus elastisitas bambu itu berapa, kalau dari PPT tuh nggak salah 9, ya tadi tuh 9 kali 10 pangkat 6 kilonewton meter, kilonewton per meter. Momensia berat, oh ini dia benar, berat jenis modulus yang bambu, nilai bambu segini. Nah saya punya dalam satu baris ini ada 10 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan itu ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya ada 50 batang per meter. Nah, diameter dalam saya itu adalah, ini dia diameter dalam. Ini cara manualnya ya, cara manual seperti ini. Kalau cara AutoCAD-nya adalah tinggal di dimension aja. Itu saya perlu, kalau misalnya cara manual saya perlu tahu dulu diameter luar sama ketebalannya nih, ketebalan dari si dinding bambu. Kan biasa kan dinding itu kan kalau bambu itu kan dia kan nggak padat kan, dia kan ada voidnya nih, voidnya nih yang warna biru gini nih, ada voidnya ya. Nah biasanya kalau saya asumsiin dinding bambunya itu yang warna merah, dinding yang bambu itu tuh sebesar, saya asumsinya adalah berapa nih ya? Kenapa bisa ini? Bentar. D kurang 2T. Kan 0,01. Ya pokoknya intinya gini lah untuk mencari diameter dalamnya gitu. Cuman ini teman-teman bisa asumsiin aja sih kalau misal tebelnya itu berapa gitu, tebel dari si diameternya. Itu kan bisa pakai AutoCAD ya. Kalau misalnya let's say 10 cm gitu. Kita pindahin dulu ke dalam. Nah, habis itu kita tinggal offset, kan bisa kan offset ke dalam itu, bisa nggak ya? Offset 2. Oh iya benar bisa. Nah, offset 2 cm bisa. Nah, baru tinggal di dimension kan. Dari sini berapa? Ups. Oh, sorry. Salah. Harusnya C saya itu di sini 5, biar 10. 5, baru offsetnya, kalau misalnya asumsinya itu dia 1 cm. Nah, ini dia. Nah, berarti di sini harusnya dari sini ke sini dia 10 cm, dan dari sini ke sini harusnya 8 cm. Oh iya benar. Nah itu, saya lupa kemarin ini tuh formulanya bisa kayak gitu, kenapa saya lupa. Cuman untuk mempermudah ya silakan pakai AutoCAD aja. Nah habis itu cari berat jenis dari si bambu. Nah kemudian kita mencari luas dan inersia satu batang bambu. Nah persamaannya kayak gini, ntar tinggal substitusi aja lah. Oke. Nah baru kita cari nih luas total, EA dan berat ekivalen. Pertama kita cari berat ekivalen dulu. Persamaannya bisa dilihat kayak gini. Jangan lupa cek satuannya. Habis itu coba kemarin itu saya ada alasan kenapa saya pakai ini. Karena apa ya? Cuman saya lupa. Nanti ini tinggal dicari tahu aja ya. Ini terkait momen inersia. Kalau nggak salah itu karena kita perlu mencari tahu momen inersia yang dari sini ke sini dan dari tengah ke sini. Gitu. Untuk yang dari sini ke sini itu diabaikan saja. Nah, dicarilah momen inersia total ya. Untuk di lapis tengah yang Y sama dengan 0, yang tinggal
substitusi aja dari persamaan yang ada kayak gini. Ini juga. Habis itu nanti tinggal dijumlahin, dapatlah kayak gini. Nah, barulah didapatkan nilai EI-nya itu adalah sebagai berikut. Nah, itu baru untuk si matras cerucuk bambu. Nah, ini sekalian aja untuk cerucuk bambunya. Saya pakai konfigurasi kayak gini, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Dengan diameter yang sama. Nah, ini dia. Ya, ini direkap dulu datanya kayak tadi. Baru kita cari luas dan inersia satu batang bambu sebagai berikut dan tentuin EA-nya. Nah, udah deh. Nanti tinggal substitusi aja nih nilai-nilai ini ke praksis. Oke. Masukin ke praksis tadi nilai W-nya berapa tuh? W-nya itu 0,8481. Nah, ini benar. Habis itu stiffness-nya EA-nya itu berapa tuh? Agak gede tadi, 1,27 ya. EA-nya itu, oh ini dia. Oh, ini belum diganti deh. Ya, ini ntar disesuaikan aja hitungannya berapa ya? 178, ntar di input aja 178 128 sama EI-nya itu 5,84. Oh ya udah benar. Oke. Sorry. Tadi itu EA-nya udah bener deh 1,27. Tadi itu yang dimasukin itu yang cerucuk. Berapa? 1,272 10 6. 1,272 6 bisa nggak? 1,272 6. Oke. Nah, itu udah tuh, itu baru untuk si matras cerucuk bambu. Saya atur dulu. Nah, udah. Baru selanjutnya kita ngedefinisiin untuk si kita ngedefinisiin untuk si cerucuk bambu ini. Nah, ini kita dilihat dulu aja lah ya. Structure ini. Semoga saya masih ingat gimana caranya. Oh, bentar. Ini dilihat aja. Ini tapi bentar. Jaraknya 1 meter kan? 30,5. Oke. Mana ya? Kalau dari data, ini nih, kalau dari data yang dikasih itu kan dia jaraknya kan berapa nih? 1 meter ya. Nah, nanti teman-teman silakan coba iterasi sendiri aja ya. Kalau saya itu dapat nilai yang aman itu ketika jarak antar cerucuk bambu itu adalah 0,5 meter. Nah, ini perlu ini juga nih kalau mau ketika masang bambunya juga harus simetris ya. Kiri sama kanan tuh harusnya sama gitu. Nah, itu bisa kita cek lewat AutoCAD juga sih sebenarnya. Misal ini kan 20,3 nih. Nah, ini coba kita bagi. Saya mau kan jaraknya kan 0,5 ya. 20,3 itu dibagi sama 0,5. Oke, ada 40-an. Ada 40 cerucuk bambu. Coba divide ini jadi 40. Oke, nggak kelihatan di kita. Oke, X. Oke. Nah, jarak dari ini kan harusnya kan coba selfie. Nah, dia kan pasti bakal di tengah kan.
Nah, kita harus perlu tahu nih koordinatnya nih. Di sini berapa? Nah, ada jarak dari tengah ke kiri itu berapa? Coba di oh enggak, kita perlu tahu jarak dari sini ke sini aja berapa. Dari ujung sini ke ujung. Ujung sini ke ujung sini sebesar 0, berapa? Presisinya jarak sini ke sini 0,5075. 0,5075 benar nggak 0,75? 0,75 benar ya. 30 dikurang 29,85 0,15. Bentar, beda. Ini jaraknya sama nggak nih? Ini ke sini. Bentar. Divide. Ini divide 40,6 bisa? Oh, nggak bisa. Sebentar. Kalau dibagi dua, bentar. Caranya ini kesini kan 0,5. Itu berarti coba di 41 nggak sih? Ada 41. Berantakan. Coba sebentar ya teman-teman ya. Saya lupa cara supaya kita tuh bisa menentuin jumlahnya itu yang pas. Divide ini jadi 41. Coba ini dia. 951. Berarti ada 41 berarti ya. Coba. Poin 7. Oke. Beda, bentar. Ininya kita select dulu, select poin. Nah, ini kita delete dulu. Nah, nanti buat tahu kita pilih untuk buat cerucuk bambunya gini. Nanti kita pilih yang create. Kita bikin line dulu ya, supaya dia bisa di tengah. Bentar. 29,8 Oh, sebentar. Gini, kalau misalkan kita mau tahu nilainya itu kan kita mau jarakkan 0,5 poin sejauh 0,5. Oh, bentar, arah. Oh, sebentar. Div new point. Ini dibikin array. Head ini jaraknya between itu 0,5. Nah,
Oke, karena ini udah 0,5, nah jarak sisanya tuh berapa? Di sini berapa? 0,3. Nah, 0,3 ini kita bagi dua. Jadi nanti menyisakan, oh ini kita offset 2. Nah, oh iya. Nah, ini kita move karena tadi kan jadi gini. Ini ceritanya supaya kita mau masang PVD-nya tuh tepat di tengah gitu. Di tengahnya maksudnya di tengah dari si timbunan ini. Nah, tengah dari timbunan ini. Nah, itu gimana? Nah, di sini kan udah ada selisih berapa di sini? Selisih 0,3 kan. Nah, 0,3 kalau kita bagi dua, berarti kita kasih setengah di kiri sama setengah di kanan. Berarti nanti kita move ke kanan sejauh, ya continue, sejauh 0,15. Nah, dengan begitu, harusnya di sisi kanan kita itu tersisa ruang 0,15 dan di sisi kiri kita itu tersisa 0,15. Nah, dan ini tepat di tengah. Oke. Nah, baru berarti koordinat kita dari sini ke sini itu offsetnya 0,15. Nah, berarti dari titik yang ujung ini nanti kita buat titik baru dulu. Oh, nggak usah. Kan 0,15 ya, berarti kita buat titik baru aja. Pakai yang komen tadi, poin baru di sini 3, tadi kan berapa? Di sini kan 29,85 ya. 29,85. Ini koordinat globalnya. Itu ditambah 0,15 berarti di sini ada 30, X-nya 30, Y-nya 0. Harusnya dia ada di sini. Oke. Ya benar. Nah, di situ kita butuh kedalamannya itu sampai berapa ya? 8 meter, hampir 8 meter. Oke, coba kita buat si ini kan tadi koordinat di mana nih? 30, 0. Nah, 0. Kita buat titik baru lagi. Di X-nya tetap sama tapi koordinat Y-nya beda. Di sini minus 8. Karena kita mau dalam. Kita ngikutin geometri yang ini ya. Sedalam 8 meter. 8 meter. Nah, baru kita pilih yang ini, baru bisa kita pilih yang create, sebentar saya lupa, create line. Oke, create line. Habis itu kita hubungkan tadi titik-titik tadi. Baru kita show materials lagi. Kita pilih yang anchor. Oh, anchor, sorry. Berarti harus anchor ini. Bisa nggak nih? Create. Nah, tadi kan yang tadi ini tinggal ke kanan, create node to node anchor. Nah, dia jadi anchor. Soalnya kalau kita pilih line doang, dia tidak bisa terassign apa-apa. Kita klik kanan, kita node to anchor, set material, abis itu cerucuk bambu. Nah, tadi yang cerucuk bambu tadi itu, mana nih? Edit. Nah, cerucuk bambu itu tadi kita ke mechanical. Nah, dia cuman, nah ini untuk L spacing ini, unit of L spacing for axis symmetry model. Oke, ini dia untuk si ini ya, for axis symmetry model, jadi nggak perlu dihiraukan. Nah, kita cuman butuh masukin nilai EA-nya tadi. Nah, nilai EA tadi kan udah kita hitung ya. Nilai EA-nya itu, nah ini dia. Tinggal kita masukin. Oke, udah masuk. Oke, nah ini udah kita assign. Baru dia tinggal kita copy saja nih. Kita select structure. Oke, bisa nggak nih dia? Dan kita select soil, select point. Oh sorry, select fix and anchor. Ini juga. Bisa nggak ya? Select structure. Kita select yang ini, baru kita bisa duplicate. Sebentar, duplicate-nya itu yang nih, create array. Nah, create array-nya ini nanti kita tinggal pilih
satu dimensi ya, karena kita kan cuma satu arah doang, satu dimensi ke arah X, ya kan, ke arah X. Nah, tadi kita ada berapa tuh? Ada 41 kalau nggak salah ya. Tadi Pak 20,3 dibagi sama 0,5, 40, 41 I guess, coba bisa nggak dia? Distance-nya itu between-nya 0,5 tadi ya, sama number of column-nya tadi 41. Coba. Oke. Nah, oke, sip. Nah, ini baru udah kebuat semua. Jadi nggak usah harus tadi apa namanya, ngeinin satu-satu tadi ya. Itu capek banget sih kalau kayak gitu. Harus apa? Harus tahu koordinatnya di mana, ngitungnya capek-capek. Jadi kita cukup tahu titik referensi kita satu di sini, baru kita buat satu apa namanya, satu acuan, baru tinggal kita array gitu. Nah itu daging banget untuk menyelamatkan kalian untuk modeling. Coba kita cek dulu apakah di sini sudah 0,15, ini 50, harusnya di sini 50,15. Oke, udah benar. 50,15. Di sini udah 50. Berarti sudah oke, udah simetris nih. Nah, kalau udah, oh iya belum, ini beban jalannya ya. Nah, beban jalan ini tinggal ini aja nih. Create line, abis itu create line load. Nah, baru tinggal ini aja deh. Nah, ini saya geometrinya itu saya asumsiin jalannya berapa ini ya? 35,50 dikurang 44,5. Oh, 9 meter dari ujung ke ujung. Oke, ya ini terserah teman-teman aja ya. Sebagaimananya lebar jalan aja tuh dari apa? Rumija berarti. Rumijanya berapa lebarnya? Nah, tinggal pilih line, create line load, habis itu tinggal di ini aja nih. Misal saya dari sini ke sini. Ini biar teman-teman kelihatan ya. Enggak, ini aja deh dilihat. Oh, ini dia. Saya perlu ingat-ingat dulu. Min 70. Oke, gede banget ya. Line load-nya gede banget, 70 kN meter. Perasaan cuman ini deh. Sebentar. Kita ulang aja. Create line load, habis itu kita pilih ini sampai ke sini. Nah, baru ini kan udah ya. Baru kita isi di sini untuk beban vertikalnya. Pilihnya ini ya. KY start ref. Karena dia uniform juga. Kita ini pilih tadi min 15 kN ya. Karena dari yang sini. Oh, sorry. Kenapa 70? Kayaknya tuh karena saya kali sama jalannya deh, lebar jalan saya. 15 kN per meter dikali 9. Oh, bukan deh. Ya, itulah, dimasukin aja nilai yang kalian sudah asumsikan berapa. Cuma kalau saya tadi udah ngitung dan nilainya itu adalah besar ini, 15 kN beban perkerasan ya. Karena saya asumsiin timbunan saya itu untuk si jalan. Oke. Oke, ini udah selesai sih modelingnya untuk yang matras rucuk bambu. Nah, baru kita lanjut ke meshing. Klik aja generate mesh, habis itu pilih sesuai spek laptop teman-teman atau komputer. Biar cepat kita pilih yang medium aja, habis itu klik OK. Oke, nah habis itu tinggal muka air tanahnya karena saya asumsi di sini di atas, jadi saya biarin. Baru tinggal kita, nah stage construction ini yang penting. Jadi sebenarnya ini initial reset file ini saya ingat-ingat dulu. Oke, ingat dulu. Sebentar. Kita akan buat ulang stage construction-nya.
Nah, jadi misal nih nggak ada, kita delete semua. Oke, kita delete, delete, delete. Nah, oke. Awalnya itu silakan ke ini dulu ya, initial phase. Nah, initial phase ini teman-teman, ini keynote procedure, habis itu stage construction, nah habis itu for pressure phreatic. Nah, habis itu kalau udah kita lanjut ke phase berikutnya. Tadi pencet yang ini ya buat diet ya. Oke, biar familiar, delete. Pilih yang ini nih, add phase. Pertama kita reset displacement dulu. Kita double klik. Tadi kita double klik yang ini ya, double klik yang ini baru kita ke ini kita reset. Ini plastik, stage construction. Nah, di sini kita reset displacement to 0. Oke, kita klik yang ini. Kita bikin ID-nya namanya itu gimana caranya? Reset displacement to 0. Oh nggak gini, reset displacement. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita add phase lagi. Selanjutnya kita instalasi si cucuk bambunya itu. Nah, oh ya sorry, di initial phase ini pastikan semua layernya udah nyala ya. Kalau nggak nyala tuh bentuknya kayak gini. Nah, deactivate. Nah, kalau misalnya nggak nyala tuh bentuknya kayak gini nih. Dia tuh kayak gini, nggak ada apa-apa. Nah, di initial phase pastikan untuk layer soilnya itu tuh nyala semua ya. Jadi di blok aja, klik kanan habis itu activate. Nah, ini di initial phase. Pastikan juga di reset displacement dia juga nyala juga nih soilnya, oke? Baru selanjutnya di phase 2 tuh apa tadi? Oke, instalasi matras cucuk bambu. Ini teman-teman silakan select structure. Pilih ini, select structure. Di blok. Oke, di blok gini. Di blok gini, klik kanan, bisa activate. Nah, kalau misalnya dia udah muncul, udah aktif, saya kasih warna kuning. Nah, dia bakal muncul warna kuning. Nah, kalau udah, ini kita double klik, baru kita namain instalasi matras cucuk bambu. Oke, udah dari ini, habis itu apa lagi? Baru nyalain si fill, sabar. Ini plastik. Oke, ini udah sama ya. Habis lihat lagi, kita ke direct fill. Ini apa namanya, timbunan ya, timbunan yang mau ditimbun, nyalain timbunan yang mau ditimbun. Ini nanti kita nyalain si timbunannya. Sebenarnya ini langsung aja di kanan, activate. Oke, kalau udah aktif dia bentuknya kayak gini ya. Baru fase selanjutnya kita aktifkan beban perkerasan. Nah, ini diklik aja, bisa klik kanan, activate. Double klik, ini di phase ini kita beban perkerasan. Nah, kalau udah, nah kita SF-nya berapa? SF short term-nya. Klik ini insert phase dari salah.
delete, yes. Kita tambah dulu. Karena habis dari beban perkerasan kita ke SF. SF short term. Ini kita ganti perhitungannya jadi safety. Oke. Nah, kalau udah apa lagi nih? Oh ya, setelah terkonsolidasi ya, beban konsolidasi. Insert, insert. Delete. Bisa nggak ya dia tuh setelah ini gitu? Nggak bisa. Delete. Oh, ditambah dulu. Habis itu kita ke konsolidasi. Nah, mulainya itu setelah beban perkerasan. Nah, jadi kayak gini. Oke. Habis itu kita pilih calculation type ya, consolidation. Nah, konsolidasinya ini let's say berapa ya? 90 hari lah. Saya lupa, ini harusnya saya lihat dulu tadi. Nah, baru habis itu tambahin lagi phase setelah konsolidasi, yaitu SF. Counter. Ini kita ganti jadi safety. Nah, ini udah. Oke. Tinggal terakhir adalah calculate. Nah, oh ya, ini juga perlu ya. Select node and stress point now. Oke, continue. Oke, karena kita mau tahu deformasinya gimana, saran saya coba di layer yang soft clay aja ya, apa nggak di sekitar dari si PV tusuk bambu ini. Saya bakal milih yang di sini aja buat perhitungan. Habis itu update, habis itu kita calculate. Oke, semoga bisa ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain sambil nunggu running? Halo? Sejauh ini belum Halo? ada yang mau ditanya. Oke. Saya mau ke toilet bentar ya, sambil nunggu running. Coba sambil saya lihat ininya. Ini PVD. Kalau yang ini dia ada nggak ya tab ininya? Konsolidasi. Konsolidasi. Oh, dia 30 hari deh. Setelah konsolidasi 30 hari. Dia stage construction-nya itu ini sama deh dengan kita. Oh iya nih. SF long term-nya itu oke, berarti ntar kita coba ganti jadi 30 hari aja ya.
Oh ini udah. Coba kita konsolidasi, kita ganti jadi 30 hari. Saya lupa. Nah, kita running lagi. Lalu TA saya. Oke. Mana tadi ya? Konsolidasi. Terusnya konsolidasi. Oh, sambil col. Nah, itu kayaknya untuk matras cerucuk bambu udah selesai sih. Karena kan yang diminta apa cerucuk bambu itu. Nah, nentuin tebal matras, jumlah layer, sama jarak antar cerucuk bambu. Nah, itu kalau misalnya hasil running yang ini itu gagal, ya mungkin bisa bukan mempertebal sih, mungkin bisa apa namanya menambah cerucuk bambunya gitu, maksudnya dalam satu ikatan ini tuh lebih dari 7 mungkin, cuman ini yang saya pakai udah maksimal sih, atau mungkin menambah lapisannya lagi, jadi di sini ada 6 lapisan gitu. Nah itulah desainnya. Oke, coba kita lihat dulu ya. Karena yang diminta itu apa? Yang diminta itu adalah berdasarkan data yang diberikan. Oh, ini deh ternyata teman-teman ada apa namanya? Udah dikasih konfigurasinya. Sorry, jadi nanti teman-teman silakan iterasi dengan data yang sendiri ya. Yang tebalnya 1 meter, terus ada yang tebalnya 0,5, ada yang 1 layer dan 2 layer. Kemarin itu saya pakainya yang apa ya? Saya kelompok 4 itu cerucuk bambunya tebal 1,5, 1 layer, jarak cerucuknya 1 meter. Nah cuman kemarin karena ini saya failure, jadinya saya pakai jarak yang sekarang gitu, dipertebal lagi cerucuk bambu saya dan dipersempit jaraknya gitu. Kita lihat hasilnya dulu ya. Continue. Oke, ini karena dia save. Kita lihat dulu ketika dia beban perkerasan. Oke, 0,295 berarti sekitar 20 cm. Coba kita mana scale-nya ya? Scale. Terus scale. 0,02 cm berarti berapa? Cek dulu. 20 cm nggak sih ini berarti? 0,2. Oh iya 20 cm. Oke, penurunan yang terjadi akibat beban perkerasan ini dia itu sebesar 20 cm ya. Ya kalau misalnya dari segi engineering, seingat saya kalau batas deformasi setelah beban perkerasan itu di-apply, setelah jalan itu udah dibangun, itu maksimal 10 cm gitu. Jadi ini mungkin masih belum masuk bebannya. Entah berarti harus desainnya harus ini lagi diatur lagi. Coba kita lihat laporan yang dari ITB itu. Kalau di sini dia didapatkan nilai penurunan total adalah 15,199 cm. Oke. Dengan asumsi proses konsolidasi interval waktu 30 hari tahap timbunan. Nah, nanti kalau kita kan udah bisa melihat deformasinya ya. Deformasi setelah kita kasih timbunan, kalau udah dikasih timbunan itu dia sebesar segini nih, sebesar 14 cm, 0,14 meter. Tapi kalau untuk setelah udah dikasih beban perkerasan sebesar
20 cm gitu. Berarti kan 22 cm lebih tepatnya. Dari 14 ke 22 berarti kan 8 ya, ada perbedaan 8 cm gitu. Berarti masuknya acceptable sih. Karena kan kita sesudah ditimbun itu kan turunannya 14 cm. Setelah kita ada beban tambahan ini itu jadi 20 cm. Jadi kan 22 dikurang dengan si 14 itu berarti totalnya 8 cm. Nah, berarti ini masih acceptable lah. Masih acceptable untuk perencanaan jalan. Sesuai dengan SNI di MDPJ kalau nggak salah itu ada. Ya, mungkin teman-teman udah ngambil PPJ jadi bisa tahu lah ya untuk batas deformasinya. Nah, untuk melihat kayaknya yang perlu diplot nanti tuh selain kita tahu deformasi yang terjadi setiap stage, kita perlu tahu juga ini nih, total displacement. Dikeluarin grafik kayak gini untuk kita bisa melihat itu deformation, total displacement, kita ke U. Nah ini dia bisa dilihat ya teman-teman. Oke, habis itu apa lagi? Tadi saya pencet deformation, total displacement, habis itu yang U. Yang bisa dilihat untuk setiap stage-nya berbeda-beda. Habis itu, oh ya, kita nanti mau melihat penurunan di mana titik A berada dalam software, titik B berada dalam software. Berikut, oh ya, kita mau melihat nih deformasi yang terjadi. Ini kita ini dulu ya, deformation. Kita mau lihat deformasi yang terjadi di layer software. Kita mau lihat deformasi di titik ini, di layer 1 yang ini, titik sini 2, sini 3, sini 4, dan di sini ada 5. Nah, kita mau lihat di titik-titik itu gimana? Nah, caranya adalah, sebentar. Kita select ini dulu, select modalnya dulu. Oke, kita new. Belum. Sudah. Cancel. Kita select modal dulu. Oke, select point for curve. Nah, nanti teman-teman pilih yang ini ya, select point for curve, karena ini buat kita bisa ngeliat plotnya. Oke, pilih yang itu, baru kita pilih modal masing-masing. Usahakan di tengah ya. Oke, tengah. Kita mau pilih yang di sini 1. Habis itu yang di tengah sini, ini ngira-ngira aja ya, ada 1, ini layer 1, terus ini layer 1, ini di sini 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 1, di sini 1. Oke. Oke. Yang bintang ini kan ada bintangnya ya, yang ada bintangnya ini, itu tuh dia yang digunakan untuk kalkulasi. Oke, modalnya udah kepilih, baru kita coba plot penurunan dia di sini mintanya apa ya? Oh, sumbu X-nya itu waktu dan sumbu Y-nya itu adalah penurunan displacement ya. Kita coba new, habis itu kita pilih X-nya tadi itu dia time, Y-nya itu adalah penurunan force, kayak gampang. Pilih nodal yang tadi ya. Ada misal di layer 1 dulu deh, deformation, total displacement yang U, baru kita pilih ini. Oke, harusnya dia muncul. Oke, dia muncul ini di view, preset view. Oke, ini plotnya sedikit kebalik, bisa kita atur view-nya, settings, flip vertikal, bisa flip horizontal harus juga. X. Sebentar.
coba review from current project, kita pilih yang lain. Oke, ini layer 2. Coba kalau misalnya kita pilih UI, misalnya ya. Settings. Sebentar. Oke, fine. Oh, oke, sorry. Ininya jam berapa deh? Concurrent, habis itu harusnya UY deh. Coba ya. Di sini. UY, oke. Sorry. Kita ulang aja, Oh, ini dia chart ini. Ini bisa kita delete aja. Ini juga kita delete. Kurva settlement sign. Satu. Tadi pilih yang ini, settings. Sebentar. Oh, face-nya harus dimatiin dulu. Face-nya itu ini ya. SF-nya nggak usah di ini. Oke. Nah, sekarang lebih masuk akal. Oke. Nah, ya benar. Nah, ini baru di Oke, ini adalah penurunannya. Kita tambah curve-nya lagi ke sini, concurrent project. Ini kita baru dapat layer yang pertama ya. Ini kan dia lihat nih, dia tuh di minus 2,83. Nah, kita nanti ngupload untuk di layer-layer berikutnya ya. Ini kan ada ini kan layer 1 berarti ya, minus 2, minus 6 meter itu di layer 2, minus 10 meter tuh layer 3, minus 12 tuh layer 4, dan minus 14,5 meter tuh di layer 5. Jadi kita ngupload satu-satu ya, dengan sumbu X-nya itu adalah si waktu dan sumbu Y-nya itu adalah penurunan. Ini kita pilih yang ini aja, UY ya. Sebenarnya bisa juga sih pakai U ini. UY. Oke, nah ini dia. Nah, tapi yang perlu diingat adalah face-nya. Face-nya itu jangan masukin SF sama, ya jangan masukin SF sebenarnya. Jangan masukin CSF. Oke. Nah, jadi dia kurvanya bagus kayak gini. Oke.
Di situ nih, berarti ini layer satu, layer satu, ini layer 2, apply, oke, chart, kurva settlement versus time. Nah, oke. Habis itu kita plot selanjutnya nih untuk layer 3. Pilih add curve from current project. Nah, baru kita ganti nodalnya ke ini nih, swell 3. Yang ini oke. Ini layer 3. Apply. Habis itu add curve lagi from current project. Kita pilih layer 4. Pilih yang ini oke. Oh ya, sorry, face-nya jangan lupa dimatiin yang SF ya. Ini oke. Ini oke, ini juga udah. Ini layer 4. Face-nya ini SF-nya matiin. Habis itu apply. Sama terakhir itu layer 5. Layer 5. Oke. Nah, udah deh. Nah, bisa dilihat ya, deformasi yang paling besar itu terlihat dari di layer 1 ya. Sebelum saya ini. Karena dia kan layer 1 itu tepat berada di bawah si timbunan. Jadi masuk akal kenapa dia tuh layer yang paling besar deformasinya. Sementara semakin ke bawah deformasi itu semakin kecil. Gitu. Layer 5. Harusnya udah sih. Nanti tinggal di export. Export to file atau di print bisa. Ini draw frame, legend, lain-lain. The window. Tinggal di print. Nah, print ini bisa jadi PDF, seingat saya. Kebaikan tanah. Plot. Oops. Oke. Ya, atau bisa di print. Coba di save aja deh kalau gitu. Di export. Nggak bisa ya. Ya, pokoknya saya nggak tahu kenapa laptop saya error. Cuma nih pokoknya bisa diekspor. Kalau nggak bisa ya di screenshot aja. Oke. Nah, itu udah selesai tuh untuk matras cerucuk bambu. Jadi teman-teman nanti outputnya kan kurva settlement sama waktu ya. Dan itu udah dapat kurva settlement waktu. Terus apa lagi sih yang diminta tadi? Ini udah, evaluasi ini juga udah. Tadi ini juga udah ya. Kalau tolak ukur konfigurasi, berikan rekomendasi konfigurasi terbaik agar timbunan stabil. Itu nanti tinggal teman-teman iterasi aja. Kalau saya dengan parameter tanah saya tadi itu bisa stabil dengan jarak kayak ini dia 1 meter, 0,5, sama tebelnya itu dia ada 5 layer ini kalau nggak salah. Maksudnya 5 lapisan. Tadi ada 5 lapisan susuk bambu gitu. Dengan satu layernya 50 cm gitu. Ini mau lanjut yang buat PVD. Ini baru selesai nih satu nih. Oops. Halo teman-teman, mau lanjut ke PVD? Halo teman-teman. Ya. Nanti kalau untuk tutorial praksis PVD nanti saya kasih aja ya cara modelingnya gimana. Cuma di sini saya mau nyampein gimana cara hitung manualnya. Jadi kalau PVD itu
sebenarnya kalau cara matras rucuk bambu itu kita gimana caranya memperkuat si tanah di bawah di bawah tanah yang lunak. Tapi kalau metode PVD itu tanah lunaknya itu kita konsolidasikan dulu dengan beban beban preloading supaya dia tuh kekuatan tanahnya itu semakin padat gitu. Air dari si tanah lunak ini keluar lewat si PVD sehingga tanah itu mengalami peningkatan kekuatan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau basicnya teman-teman bisa lihat di sini untuk ini kan udah ada timbunannya nih. Timbunannya ini kan dia misal untuk di elevasi yang direncanakan tuh dia dibutuhkan timbunan sekian. Nah, tapi timbunan itu belum mempertimbangkan beban si kendaraan gitu. Ini misal kita konteksnya ngomongin jalan ya, ataupun rel kereta api ataupun lainnya. Nah, makanya itu kita ada beban timbunan tambahan yang namanya beban preloading. Nah, beban preloading ini gunanya itu apa? Supaya kendaraan yang akan lewat nanti itu maksudnya gimana ya? Tanah yang ada di bawah itu nanti tidak mengalami penurunan lagi karena dia sudah dibebani dengan beban timbunan dan juga beban dari si preloadingnya ini. Kalau misalnya bayangin deh, kalau misalnya kita cuman nimbun doang nih, tapi kita nggak memperhitungkan ada beban tambahannya kayak beban kendaraan ataupun lainnya yang melintasi si timbunan itu. Nah, otomatis berarti kan si timbunan itu bakal turun kan, dan itu akan menyebabkan kerusakan pada jalan. Nah, ini kita konteksnya jalan ya. Gitu. Nah, sehingga makanya kita butuh preloading. Gitu. Sebenarnya ada metode lain sih selain preloading yaitu metode vakum, cuman itu nggak dijelasin pada tutor ini. Jadi cuma preloading aja. Nah, wow, 13.30, 15.35, wah udah 2 jam ini. Kalau yang PVD itu sebentar. Itu tadi perhitungan tadi udah saya kasih lihat. Nah, ini. Jadi silakan dikonversikan dulu ininya apa namanya beban timbunannya. Beban perkerasan ini dikonversikan menjadi beban tinggi timbunan gitu. Nah, di sini saya ada gambarnya. Nah, ini dia. Jadi kan timbunan awal saya kan sebesar tingginya kan 2,5 meter. Nah, tapi untuk ini kan baru timbunan aja belum sama preloading. Nah, preloadingnya itu adalah sebesar segini 1,63. Nah, ini saya jelasin dari awal dulu ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat kita awalnya itu kita coba definisikan geometri dari PVD-nya dulu. Oke. Untuk PVD itu dia itu intinya adalah untuk mempercepat konsolidasi ya, karena kan kalau di tanah lempung itu kan dia permeabilitasnya kan rendah sehingga air itu bakal susah untuk keluar ketika dia tuh terkonsolidasi, sehingga kita butuh bantuan PVD untuk mempercepat proses konsolidasi gitu, agar si tanahnya bisa cepat kuat. Nah, kemudian lanjut lagi, ini untuk geometri PVD teman-teman bisa ikutin saya atau punya preferensi sendiri. Jadi awalnya kita itu mencari, untuk spacing sama pattern itu saya yakin teman-teman udah bisa dapat di ininya masing-masing ya, di konfigurasinya masing-masing ini. Jadi nanti tinggal lihat aja. Nah, jadi pertama kita cari nilai DE dulu. Di sini udah ada rumusnya. Di sini kan saya pakai triangular ya, pakai segitiga. DE itu adalah diameter efektif dari si PVD kita. Oke, ini rumusnya, ini tinggal ikutin aja. Kalau segitiga dia pakai 1,05D. Kalau untuk
untuk apa namanya, segitiga sama kotak ini nih, maksudnya ini spasinya itu bentuk segitiga kayak gini, atau dia spasinya itu bentuknya kayak gini, kotak gitu, ketika dipasang DVD-nya. Nah, baru kita cari nilai si DW-nya. DW-nya itu apa di sini? DW adalah, oh ini, DW itu yang ini. Equivalent diameter of a PVD based on perimeter equivalency and considering correction factor. Ini sama ya rumusnya ya. Di sini saya nilai alfa D-nya 0,9 biar konservatif, dikali dengan 2 dikali B. B-nya itu adalah width tebal dari si PVD. TG-nya itu adalah width itu lebar, TG-nya itu thickness atau tebalan. Di sini udah ada, ini ada di sini datanya, sama dibagi dengan V. Oke. Baru selanjutnya kita cari nilai N, spacing ratio, yaitu adalah DE dibagi DW. Nah, habis itu kita kita konversi terlebih dahulu nilai si apa nih? Oke, konversi dulu nilai si N. 0,67 dibagi dengan, ini adalah nilai 0,316 ini, itu adalah konversi ke plane strain gitu. Jadi ketika kita sudah punya nilai permeabilitas, nah nilai permeabilitas itu ntar dikali sama ini gitu. Ntar itu kita masukin ke Aplaxis. Nah, baru kita cari dulu nih nilai gain strength kita yang ada di layer kedua. Kenapa kita perlu cari gain strength-nya? Di sini ada nggak ya gambarnya? Nah, ini dia. Kita perlu cari nilai gain strength ini di layer kedua ini agar kita bisa mencari tinggi kritisnya. Nah, di sini baru kita mengetahui pentingnya tinggi kritis itu. Oke, nah jadi kita pakai nilai karena nilai gain strength itu khusus untuk clay. Jadi untuk yang di layer 1 ini kan di spasier, jadi ini diabaikan saja. Jadi kita pakai yang di layer yang kedua. Nah, baru kita masukin parameter CU-nya sama parameter dari si timbunan kita, berat jenis timbunan. Habis itu kita cari SF. Nah, SF ini kita tentuin aja. Nah, baru kita cari tinggi timbunannya. Tinggi kritisnya. Tinggi kritis kita tuh berapa? Nah, tinggi kritis itu maksudnya apa? Maksudnya adalah increment ya, bilangnya apa ya? Increment penambahan kita tuh maksimal tuh nggak boleh melebihi ini. Jadi sekali nimbun kita tuh nggak boleh melebihi 1,3 meter. Jadi harus dicicil gitu. Jadi setiap nimbun kita tunggu dulu, kita konsolidasikan sampai beberapa hari, biasanya 7 hari atau beberapa hari, baru nanti kita mulai nimbun lagi gitu. Tapi jangan sampai penimbunan kita itu melebihi dari tinggi kritis ini gitu. Nah, nilai CU-nya ini saya lihat dulu ya. Ini parameter Y5, HS dan XS. Y5. Y5, oh ya, benar. Karena dia ini ada di layer kedua ya. Layer kedua, CU. Oke, nah udah. Habis itu kita menghitung nih calculating gain strength second layer of soil. Oke. Kita mencari gain strength-nya berdasarkan vertical stress. Oh ya, jadi ini maksudnya kita mencari Kita mencari tinggi kritis untuk setiap tahap gitu. Untuk setiap tahap, ketika kita misal nih kita nimbun yang timbunan 0,5 meter pertama, nah itu kekuatan si layer tanah kita yang di second layer ini tuh berapa sih gitu. Nah, itu gunanya untuk cari itu. Nah, ternyata kan yang pertama kan udah kita hitung ya, itu adalah sebesar ini. Berarti untuk selanjutnya, untuk timbunan berikutnya kita hitung lagi nilai gain strength itu berapa. Jadi
nilainya itu bertahap loh. Jadi ini timbunan tahap pertama, timbunan tahap kedua, timbunan tahap ketiga, timbunan tahap keempat, timbunan tahap 5, 6, 7, 8, dan 9. Gitu. Nah, jadi ketika kan tadi kan yang untuk yang awal kan udah kita hitung ya. Nah, baru kita lanjut ke tahap penimbunan selanjutnya, yaitu yang 0,5 ini. Ini yang pertama deh, sorry. Jadi ketika nimbun tahap pertama nih sebesar setinggi 0,5 meter, dia itu didapat untuk timbunan selanjutnya itu tuh nggak boleh tingginya melebihi 1,619 gitu. Jadi, nah di sini saya memecahnya menjadi beberapa bagian ya. Di sini timbunan cukup kecil gitu, supaya dia biar tanah di bawahnya itu nggak runtuh kayak gitu. Ini saya kasih lihat aja secara perhitungannya ya. Di stage 0 itu belum ada timbunan, jadi dia untuk penimbunan pertama itu nggak boleh melebihi 1,3. Nah, sementara di sini saya timbunan pertama saya itu 0,5 meter, jadi itu masih aman. 1,3 itu masih lebih besar dari 0,5 meter tingginya, tinggi timbunan pertama. Oke, tinggi timbunan kedua itu saya 0,5 meter lagi. Nah, di sini saya ngitung lagi untuk gain strength untuk di layer kedua saya, itu ternyata tinggi kritis saya adalah sebesar 1,619 dan itu masih lebih besar dari ini saya 0,5. Tinggi timbunan yang saya rencanain. Nah, terus tinggi timbunan yang ketiga, di sini saya 0,5 lagi. Nah, dan ternyata nilainya itu masih lebih dari tinggi timbunan saya itu masih oke gitu, karena masih lebih kecil dibanding kapasitas saya. Oke. Dan di sini bisa disimpulkan kalau misalnya ini udah aman. Oke, tinggi timbunan saya itu totalnya, karena ini preload, ini timbunan biasa untuk leveling itu 1,63 ditambah 2,5 itu adalah 4,13. Oke. Ini kita cari tegangan vertikal yang disebabkan oleh si timbunan. Nah, baru kita mencari nilai dari gain strength yang kita harapkan. Itu nilai rumusnya kayak gini, 0,22 dikali vertical stress oleh timbunan kali 0,9. 0,9 itu artinya kita mau derajat konsolidasi itu 90% ya, karena itu adalah batas ketika tanah itu sudah kita bilang terkonsolidasi, sama dibagi sama dengan SF. Nah, SF itu tadi 1,3 saya pakai. Ini dia. Habis itu tinggal kita, nah ini kita ngecek apakah ketika di stage terakhir itu tuh dia gain strength-nya sama nggak sih dengan ekspektasi kita, yaitu dengan cara nilai dari si nilai gain strength setelah stage 9 itu dikurang dengan nilai gain strength yang pertama, apakah nilainya sama dengan ekspektasi kita gitu. Kalau udah sama berarti perhitungan kita benar. Oke, baru selanjutnya kita menghitung penurunan nih. Ngitung penurunan nih sama kayak yang kita hitung di mana? Di sini ya. Di ketika perencanaan cucuk bambu. Jadi ini mirip-mirip lah, sama aja. Jadi saya nggak bakal mengulang lagi. Cuman ini parameternya aja sih yang berbeda. Apa enggak? Saya tetap jelasin aja lah. Di sini sama ya kayak tadi ya. Kita rekap dulu nilai gamma di berat jenis dan juga tegangan vertikal yang terjadi. Nah, di situ kita calculate ya untuk layer 1 itu berapa penurunannya sama kayak tadi. Tapi bedanya adalah di sini beda untuk hasilnya itu dia itu berbeda untuk berapa nih lebih ini ya.
18 kali 4,3. Sebentar. Oh iya benar. Oke, 18 kali ini ya. Pokoknya ini kita cari dulu untuk apa namanya tegangan vertikal yang diakibatkan oleh si timbunan. Habis itu kita cari penurunannya sama kayak tadi ya. Kita cari pertama cari tegangan vertikal di tengah layer yang mau kita yang sedang kita tinjau. Itu di kedalaman H per 2. Nah, tinggal cari aja sama kayak yang tadi persis. Kita lakukan hal yang sama sampai ke 5 layer. Nah, habis itu kita akumulasikan penurunan yang terjadi. Harusnya ini sama lah. 2,914. Oh ya kan mirip-mirip. Harusnya sama. Nah, baru kita cari karena kan ini kan kita preloading ya. Jadi nanti beban yang preload ini itu tuh nanti kita hilangkan gitu. Jadi nanti otomatis tanahnya itu dia bakal mengembang, akan terjadi swelling. Tanahnya bakal mengembang lagi ketika beban preload ini dilepas gitu. Nah, itu kita juga perlu cari swellingnya berapa. Yaitu sama juga nah, di sini karena apa namanya? Karena beban preloadnya berkurang sehingga total tegangan vertikalnya itu tuh berkurang juga. Yang tadi fill height-nya kan 2,5 ditambah 1,63 itu kan sama dengan 4,13 ya. Berarti kan 4,3 sisa ketika preloadnya ini, timbunan preloadnya ini kita hilangkan, ini kita hilangin, itu tersisa timbunan setinggi 2,5 meter aja. Nah, timbunan 2,5 meter ini itu tegangan vertikalnya berapa sih terhadap si tanah yang ada di bawahnya. Nah, itu yang kita cari. Nah, ini dia. Makanya kan 2,5 itu timbunan yang awal dikali sama berat jenisnya. Dapatlah hasilnya segini. Nah, baru untuk nah ini untuk rumus ininya ya. Coba saya lihat dulu. Kayaknya belum saya ganti deh. Nah, oh ya, kalau untuk rumus kita mencari apa yang bilang ya, bukan settlement sih, deformasi ya, deformasi setelah kita lepas atau swellingnya itu rumusnya tuh ini. Rumus untuk mencari tanah yang ketika kita lepas beban preloadnya, terus nilai swellingnya itu berapa gitu. Nah, inilah rumusnya. Ini kita lihat untuk soalnya kan dia pakai CS ya, coefficient swelling, reboundnya itu berapa. Nah, ini dari korelasi juga, atau teman-teman bisa lihat dari data lab aja sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mengeneralisir yang soft clay itu jadi satu layer, sebenarnya nggak perlu lagi nih apa namanya nge-calculate, ngepecah-pecah perhitungannya jadi gini, jadi cukup satu kali aja nih ngitungnya. Oke, nanti CS-nya itu dari, CS-nya ini nilai coefficient swellingnya dari korelasi ataupun data lab untuk tiap layernya dikali sama H, yaitu tebal dari si layernya. Ini bukan yang H per 2 ya, tebal dari H-nya dibagi sama 1 tambah void ratio dikali sama log dari tegangan vertikal C155 ini, tegangan vertikal yang udah kita hitung, ditambah sama delta sigma 1 itu yang kita lihat dulu